Selamat siang Pak Erik, Pak Sumarji, Pak Mali, Pak Yunus Nusi, dan Pak Arya. Saya Taufik dari FIFA Goal. Mau bertanya, tadi Pak Erik kan bilang sudah menginterview beberapa kandidat. Mungkin itu waktunya kapan Pak? Dan apakah di interview itu ada permintaan atau jaminan untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia atau akan bisa menerapkan taktik permainan yang menyerang? Dan untuk yang kedua, tadi Bapak bilang kondisi tim memburuk sebelum lawan Cina. Apakah kondisinya tidak membaik Pak sebelum menang lawan Arab? Terima kasih. Iya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus berduduk one on one dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25 yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 6.10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Ya karena hari Natal kita harus hormatin itu. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik kok. Ya saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik gitu. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pah dibuang gitu loh. Ya saya nggak mau dalam itu. Karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23 tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain ya mau programnya baik, pelatihnya baik ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya, Manchester City tanpa Rodri kalah melulu tuh. Ya, cuma 1 Rodri berarti. Nah, artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, jadi ini menjadi satu kesatuan gitu. Tinggal 1 ya. Ya, Mbak, yang cewek dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, Niar dari RRI. Pertanyaannya untuk pelatih yang baru nanti atau pelatih pengganti ini, apakah terpilihnya sebagai pelatih untuk timnas Indonesia sudah memenuhi standar dari filosofi sepak bola yang diinginkan oleh PSSI saat ini begitu? Karena kita tahu jargonnya sama ini adalah ingin membawa Garuda mendunia begitu Pak. Kemudian kita tahu juga bahwa selama ini Coach Sintayong tidak hanya memegang timnas senior, tapi beliau juga memegang timnas under 23 yang kita tahu akan beberapa waktu ke depan juga mungkin ada agendanya tertentu. Apakah nanti akan ada pelatih ad interim atau mungkin yang pelatih baru ini juga akan memegang tanggung jawab yang sama begitu? Terima kasih Pak. Coach Indra, Coach Nova juga ditargetkan Garuda mendunia. Kenapa setelah lolos AFC kita targetkan mereka untuk bisa qualified
di kejuaraan dunia U17, U20. Nah, nanti memang untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau diumumkan nanti biar aja tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada 1 asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain, ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman ya memang tidak mudah juga mencari technical director karena memang ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepakan bola Indonesia. Cuman yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mesti dibangun dari senior dan U23 dan itu disanggupi tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak tentunya. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya. Dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan. Ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal ya di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki gitu. Yaitu lolos ke Piala Dunia. Terakhir di SCTV. Selamat siang Pak Erik. Satu pertanyaan Pak, ada isu mengenai tekanan dari mafia bola untuk menggantikan Coach Sintayong sebagai pelatih Pak. Ada juga yang bilang Pak Erik ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Makasih Pak. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaikin di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan gitu. Nah Liga 2 menyusul tahun depan. Kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua. Kita kerja lillahi ta'ala. Ya, insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membantu ini semua gitu. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, saya rasa tidak ada. Ya, kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik gitu. Ya, yang belakang ini, yang baju biru ya. Ya Pak, Hendro Pak dari Berita 1. Pak, terkait oleh ini Pak, kapan rencananya sidang naturalisasi oleh ini Pak? Apakah memungkinkan kalau bisa cepat memungkinkan nanti main di Maret Pak? Yang kedua Pak, infonya PSSI sudah menghubungi Michael Baker Pak untuk dinaturalisasi. Ini benar nggak Pak kabar ini Pak? Itu aja ya. Terima kasih. Ya, oleh insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jaro Rinwald. Kita juga sedang meng-approach Jaro Rinwald untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu di bulan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Baker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Itu. Baker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus. Tingginya 189.
bisa main midfielder juga. Thank you very much. My name is Reski from C Today. I have a question is what is the main reason for this change despite of the rise of our national team level in the FIFA rank? And the second is, and for the next candidate or the next coach, what is the expectation or the main focus of this improvement of the national team? Thank you. Hiring the next coach is the same. As we explained before, we are targeting to qualify to World Cup. And all the candidates that we interviewed during the 5 days I was in Europe, basically, most of them agree this is the target. This is why they agree to join the interviews. They have a steadiness to become the legacy on both sides, not only we as the countries, but also them as a personals. For changing clothes, coach, this is something actually we've been discussed for many months back. But I think the moment is about to be right, because right now we still have 2.5 months on preparation for next games. And we still have formats that we want to get as much as point that we can get. The dynamics of the communication is one of the issues that we put in, but also we feel we need a coach that also can help on the tacticals. This is something that or the evaluations that we have. Oke. Baik teman-teman, habis ya? Cukup ya? Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih pada Pak Ketum, Pak Waketum, Pak Mardi, Pak Sekjen semua. Terima kasih semua wartawan.